semuanya? Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Keluarga di rumah sehat? Sehat. Tetangga? Ayang web? Sehat. Oke, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Kalau ada keluarga yang sakit segera sembuh. Dan kita yang galau segera tertata lagi hatinya. Pada hari ini, pada pagi ini kita belajar bahasa Indonesia. Akan melakukan literasi ya. Literasi religi. Ada apa? Biasanya kita ngapain? Yang pertama, kemudian salat, terus ya, oke. Silakan persiapkan alatnya. Sudah dibuka aplikasinya? Silakan Haji, yuk pimpin untuk mengaji. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih anak-anak, kalian sudah melakukan kewajiban kalian, yaitu apa tadi? Mengaji, selawat dan berdoa. Setelah itu Bapak akan melakukan konfirmasi kehadiran ya. Iya. Siapa ini ya? Agis Nindya Hadiati hadir. Kemudian Aji Kamulyan hadir. Amelni hadir. Anggih Permata. Dan yang terakhir Bapak panggil siapa ini ya? Yogi Tanumi Harja, nama Yogi. Oke, terima kasih. Terima kasih kalian sudah hadir semua. Kemudian kita akan masuk kepada materi hari ini. Di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang teks eksposisi. Ada yang masih ingat struktur teks eksposisi? Ada berapa? Yang pertama pendapat, kemudian argumen, rekomendasi. Luar biasa, tepuk tangan untuk saya. Oke, ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia SMA kelas 10 semester ganjil ya. Ini SMA kita akan masuk ke materi. Tapi sebelum itu seperti biasa kita akan bermain atau mengenal kembali peribahasa. Seperti yang Bapak sampaikan bahwa peribahasa adalah bagian dari warisan budaya terpendam bangsa ini.
karena sifatnya berbentuk pemikiran, gitu ya. Kalau benda, warisan budaya benda bentuknya seperti artefak tadi dan sebagainya. Nah, kita simak dulu video tebak peribahasa. Hai, apa kabar? Baik. Sebelum pembelajaran seperti biasanya kita akan bermain tebak peribahasa. Kalian sudah siap? Siap. Oke, apa arti dari peribahasa berikut? Ada padang, ada belalang, ada air, ada pola ikan. Ada yang tahu arti peribahasa ini? Angkat tangan. Oke. Apa artinya? Dimanapun berada pasti akan tersedia rezeki untuk kita. Oke. Dimanapun berada pasti akan ada rezeki untuk kita. Kita lihat ya, apakah benar artinya itu? Apa ya? Betul. Ya, betul aja ya. Ada padang, ada belalang, ada air, ada pula ikan. Artinya dimanapun berada pasti akan tersedia rezeki buat kita. Ya. Pesan yang disampaikan adalah optimisme, gitu ya. Ya. Oke, kita harus optimis. Tidak boleh pesimis. Oke, kita kasih tepuk tangan buat kawan kita yang sudah menjawab dengan benar. Baik anak-anakku, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita akan lihat dengan apa rincian berikut ini tentang kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Mata pelajaran bahasa Indonesia, kompetensi dasarnya adalah mengkritisi teks anekdot dari aspek makna tersirat, kemudian mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot baik tulisan maupun tulisan. Anekdot ialah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Anekdot mengangkat cerita tentang orang penting, tokoh masyarakat, atau orang terkenal berdasarkan kejadian sebenarnya. Anekdot digunakan untuk menyampaikan kritik, tetapi tidak dengan cara kasar dan menyakiti. Baik, setelah kalian mendapatkan materi yang sudah disampaikan tadi, maka kita akan sampai pada lembar kerja peserta didik. Kalian diminta untuk berlatih secara kelompok untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD ini. Kalian bisa membuat kelompok 4 atau 5 anak yang kemudian nanti mengerjakan LKPD yang sudah saya buat ini, saya berikan kalian. Setelah itu kalian presentasi ya. Nah, ada yang bisa membantu saya membuatkan dulu. Kan, kalian ya. Disesuaikan ya. Terima kasih bantuannya. Yang sudah mendapatkan LKPD silakan bisa mulai mengerjakan. Mungkin posisinya di situ ya, digeser ya, supaya berhadapan. Silakan mengerjakan, Bapak beri waktu 20 menit cukup ya? Ya. Apa yang diceritakan dalam baik anak-anakku,
waktunya sudah habis, 20 menit sudah terlewati untuk mengerjakan soal tersebut. Waktunya untuk presentasi. Siapa yang ingin duluan? Oke, silakan ke depan. Yang lainnya menyimak dan mengajukan pertanyaan. Nomor 4, menurut pendapatmu selain menceritakan hal yang lucu, adakah pesan tersirat yang hendak disampaikan bercerita dalam anekdot tersebut? Percuma kita membaca buku kalau tidak mengerti isinya, sama halnya kita melakukan sesuatu tanpa mendapat hikmahnya dan maknanya. Nomor 4, mengapa cerita lucu tersebut disebut anekdot? Karena mengandung humor dan kritikan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kan nomor 1 pertanyaannya siapa yang diceritakan dalam anekdot tersebut. Lalu kalian menjawab Nasruddin, Timurleng, dan Badai. Kenapa kalian jawab tersebut? Kan yang ditanyakan hanya siapa yang diceritakan. Jelas-jelas judulnya adalah cara keledai membaca buku. Ya, dikarenakan di tulisan tersebut di soal siapa yang diceritakan dalam anekdot tersebut. Kenapa kelompok kami memilih 3 tokoh tersebut yang di dalam anekdot tersebut? Karena ada yang ditanyakan itu diceritakan di dalam anekdot tersebut, yang diceritakan itu 3 orang tersebut. Kita tidak memikirkan kalau yang diminta oleh soal tersebut adalah peran utama atau MC dari anekdot tersebut. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kalian sudah melakukan jawab dengan baik, ya. Terima kasih. Sekarang kita akan mereview. Baik, ini adalah review pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak. Kita saksikan tayangan video berikut. Kita akan mereview pembelajaran anekdot pada pertemuan pertama ini. Anekdot adalah sebuah cerita pendek yang berisi sebuah sindiran terhadap sesuatu atau seseorang yang dilengkapi dengan humor. 2. Isi pokok teks anekdot adalah sebuah sindiran pada suatu hal atau pada seseorang. Anak-anakku, setelah tadi kita melihat dan menyaksikan review, ini adalah pertemuan kita selanjutnya, ya. Setelah kita belajar pada KD pertama, kita akan belajar pada pertemuan kedua, yaitu tentang mengonstruksi makna tersirat dalam teks anekdot, yaitu membandingkan anekdot dengan humor, kemudian menganalisis kritik yang disampaikan dalam anekdot, kemudian menyimpulkan makna tersirat dalam anekdot. Oke, kita sudah belajar anekdot, bagaimana bahwa anekdot itu isinya humor dan di dalamnya ada kritik, yang artinya bahwa pembelajaran anekdot itu diharapkan kalian generasi muda itu punya jiwa kritis terhadap kondisi yang kurang baik, ya, di lingkungan. Gitu, ya. Terima kasih. Selesai pertemuan kita hari ini. Nanti kita tutup dengan doa. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.